Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Sean menghargai doa dua hapus itu Tuhan Yesus mudar baik magolong ainang bodoh sarohani malu among baenoni Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu bersama renungan harian HKBP Bandung Reformanda pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelumnya kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih dan berkat karunia-Mu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sebab kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengampun. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Pasahat madalan mutu Jehovah jalaha posi ibana, asa ibana paturehon. Demikian firman Tuhan. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan mengasihimu. Seorang bapak sedang berjalan bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Mereka pergi ke kebun dan sang anak bersikeras ingin membawa ranselnya sendiri. Ransel itu berisi bekal, air minum, dan beberapa alat kecil. Di awal perjalanan, anak itu berjalan penuh semangat. Tetapi sesudah beberapa waktu ia mulai kelelahan. Langkahnya mulai melambat sampai akhirnya ia berhenti dan bilang ke ayahnya, "Papa, tasnya berat." Sang ayah tersenyum dan berkata, "Kalau kamu menyerahkan tas itu ke Papa, kita bisa lanjut jalan terus tanpa beban." Si anak masih ragu-ragu, namun akhirnya ia menyerahkan ranselnya ke ayahnya. Apa yang terjadi kemudian? Anak itu bisa kembali berjalan dengan santai, bahkan berlari-lari karena bebas tanpa beban di punggungnya. Dan sang ayah yang jauh lebih kuat membawa tas ransel itu di pundaknya sambil tetap menggandeng tangan anaknya. Anak kecil itu adalah kita. Kadang kita ingin mengendalikan segalanya sendiri tapi kita justru kelelahan dan kehilangan damai sejahtera. Ransel berat adalah gambaran dari beban hidup dan kekhawatiran kita tentang pekerjaan, masalah keluarga, tekanan di tempat kerja, target yang belum tercapai, dan lain masalah yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita benar-benar menyerahkan ransel berat itu kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan bertindak. Tuhan tidak hanya menolong, tetapi juga berjalan bersama kita, menggandeng kita di setiap langkah kita. Dalam firman hari ini disebutkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
maka Ia akan bertindak. Firman ini mengajak kita untuk memulai setiap tugas dan tindakan kita dengan 3 sikap penting, yaitu berserah, percaya, dan melihat Tuhan bertindak. Kata serahkanlah pada ayat ini dalam bahasa Ibrani disebut sebagai galal, artinya gerakan menggelinding atau mendorong beban. Beban berat yang digulung itu biasanya adalah benda yang sangat berat yang sudah tidak sanggup dipikul oleh seorang pemikul pundak, maka akan didorong, digelindingkan, atau digulingkan saja. Itu artinya kita berserah kepada Tuhan, menggelindingkan beban atau masalah kita kepada Tuhan. Kita tetap bekerja dan berjuang, tapi tanpa cemas karena Tuhan yang memegang kendali. Serahkanlah seluruh hidupmu, arah, pilihan, keputusan, bahkan langkah kecilmu ke dalam tangan Tuhan. Ini artinya kita mengakui bahwa campur tangan Tuhan dalam hidup dan kerja kita. Kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mencari tuntunannya dalam setiap keputusan dan bertindak. Berserah bukan berarti kita pasif, tetapi berarti bekerja dengan kesadaran bahwa Tuhan yang memegang kendali. Seperti anak kecil tadi yang tetap berjalan ke tujuannya, tetapi dengan lebih ringan dan tanpa beban. Hal ini penting karena seringkali kita berdoa tapi masih ragu. Kita menyerahkan beban hidup tapi masih mengkhawatirkannya. Percaya kepada Tuhan berarti yakin bahwa Tuhan sanggup menyertai dan menolong. Tidak takut akan hal-hal yang tidak pasti. Dalam keseharian hidup kita, selalu ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya anak-anak yang berontak, istri atau suami yang marah, rekan kerja yang tidak bisa diajak kerja sama dengan baik, atau banyak hal lainnya. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan, kita tetap tenang dan tidak mudah panik. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada janji yang luar biasa. Kita berserah dan percaya, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Ada solusi yang tidak kita sangka. Ada ketenangan dan damai sejahtera, walaupun tekanan hidup, tuntutan kerja tinggi. Berkomitmenlah untuk tetap berserah dalam kebenaran Tuhan saat bertindak dan bekerja, sebab Tuhan akan membela kita, berpihak kepada kita. Jadi jangan menyerah, untuk jujur, sabar, dan tekun. Proses Tuhan, waktu Tuhan bagi kita, dan tidak pernah keliru. Saat kita berserah dan percaya, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja lebih dari apa yang kita bayangkan. Marilah kita menyerahkan hidup dan pekerjaan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai dan memampukan kita. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa usaha, tetapi hidup dengan kepercayaan penuh, dan kita tetap berjalan, tetap bekerja, tetap berdoa, namun tidak lagi menggenggam masa depan dengan tangan yang gemetar. Banyak dari kita yang berkata, percaya pada Tuhan, tapi masih ingin mengatur waktu, cara, dan hasil sesuai dengan keinginan sendiri. Mazmur ini mengajak kita meletakkan seluruh beban seperti ketakutan, rencana, kekecewaan, bahkan doa yang belum terjawab di kaki Tuhan. Saat kita menyerahkan semuanya, kita mengakui bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bahkan ketika doa kita terasa benar menurut kita. Percaya berarti tetap setia walau belum melihat jawaban. Tetap taat walau keadaan tidak berubah. Tetap percaya walau hati pernah kecewa. Di sanalah janji Tuhan, Ia akan bertindak, bukan selalu sesuai harapan kita, tetapi selalu sesuai kasih dan waktunya. Pegang dan percaya janji Tuhan yang akan digenapi bagi kita. Tuhan yang sama yang memelihara kita kemarin akan memimpin kita hari ini, besok, dan sampai selamanya. Jangan takut menghadapi hari-harimu. Tuhan yang setia akan memunculkan terang di tengah gelap,
serta memberikan kekuatan di tengah kelelahanmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menolong berjalan bersama kami dan selalu menggandeng kami di setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas janji yang luar biasa. Jika kami berserah dan percaya, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Ajar kami untuk tetap setia, taat dan berharap sepenuhnya karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pasahat matu Jesus sa luhod na odukin, rohan ng pambahenatu sa luhod na tindikin. Pasahat matu Jesus sa luhod na dirikin, pasahat matu Jesus sa luhod na odukin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.